Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Semoga semuanya sehat-sehat selalu sekeluarga Sobat Football United. Preview pertandingan antara Manchester United menghadapi Leeds United ya, di lanjutan preseason Manchester United. Pertandingan sendiri ini akan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Agustus jam setengah 2 malam, dini hari waktu Indonesia. Langsung aja ya, sebenarnya yang menarik, apa sih yang menarik dari pertandingan menghadapi Leeds United ini? Derby of Roses ya, tapi ini pre-season ya. Leeds United dan Manchester United jelas ini memiliki catatan tersendiri ketika mereka kedua tim ini bertemu, tapi ini adalah periode persiapan. Fokus konsentrasinya ada pada persiapan. Nah, dari Manchester United, gue tidak akan terlalu menyinggung Leeds United, bagaimana perjalanan mereka sejauh ini di pre-season, termasuk mereka menang menghadapi Liverpool, mereka sempat kalah juga menghadapi Wrexham, di mana Manchester United pun juga kalah kan menghadapi Wrexham. Gue gak akan bahas terlalu ke situ, tapi gue ingin membahas justru ke Manchester United sendiri ya, karena menurut gue pertandingan menghadapi Leeds United ini seperti yang disinggung oleh Michael Carrick setelah Manchester United bermain menghadapi PSG, yaitu adalah pertandingan menghadapi Leeds United ini Manchester United skuadnya komplit. Artinya saat ini punya pemain yang saat ini sudah ada di Manchester United, bukan pemain yang mungkin yang diincar atau seperti apa, enggak ya. Jadi pemain yang sudah didatangkan ataupun pemain, terutama pemain-pemain yang kemarin memperkuat negaranya masing-masing di Piala Dunia, ini akan kembali. Kemarin sempat sudah ada yang kembali ya kan, Yuri Tillmans, Bruno Fernandes, lalu pemain-pemain lain ya, ini akan kembali semua, seperti kayak Kobbie Mainoo, Matheus Cunha, Mazraoui sudah bermain sebelumnya, lalu juga Diogo Dalot sudah bermain sebelumnya. Jadi intinya memang pertandingan menghadapi Leeds United ini merupakan pertandingan, mungkin bisa dikatakan pertandingan pre-season pertama di mana skuad Manchester United ini akan komplit. Tentu saja minus dengan pemain yang masih absen, misal seperti kayak Benjamin Sesko, apakah dia akan diturunkan atau terlibat atau tidak, masih tanda tanya. Tapi skuad Manchester United hampir secara keseluruhan. Nah, ini merupakan situasi yang menarik ya, karena kerangka tim akan terlihat menurut gua ketika menghadapi Leeds United, mulai terlihat dalam arti pemain inti dari Manchester United. Tentu saja masih akan terjadi pengaturan menit bermain ya, terutama pemain-pemain yang baru bergabung ataupun yang belum secara mungkin secara penuh ikut pre-season, seperti kayak Yuri Tillmans, Bruno Fernandes. Gue pikir dua tokoh penting sentral di lini tengah Manchester United ini pun juga menit bermainnya masih akan dibatasin. Apalagi yang baru terlibat seperti kayak, termasuk juga Senne Lammens ya, menurut gue penjaga gawang ini juga terlihat di Carrington, dan menurut gue menit bermainnya pun akan masih sangat dibatasi. Kobbie Mainoo pun juga seperti itu menurut gue. Tapi paling tidak gambaran itu akan mulai terlihat menurut gua ya, seperti apa Michael Carrick mempersiapkan skuadnya untuk musim ini. Itu. Lalu ada juga salah satu poin besar menurut gua, sorotan yang fokus lah, katakanlah seperti itu, adalah kepada Marcus Rashford. Gua pikir Rashford akan cukup banyak menyedot perhatian di pertandingan menghadapi Leeds United itu. Gua prediksi, karena memang tidak ada halangan nih, artinya cedera atau seperti apa, Rashford akan mendapatkan menit bermain. Gue bisa jadi salah, tapi ini yang gue prediksi. Nah, yang menarik adalah seperti apa Rashford akan berpenampilan, bermain. Menit bermain dari Rashford gue pikir masih akan dibatasin, karena ini akan merupakan
penampilan pertama ya, termasuk juga pemain-pemain lain yang baru pertama kali diturunkan di preseason menghadapi Leeds United. Gue pikir menit bermainnya akan sangat terbatas sekali, termasuk juga Rashford. Tapi ini merupakan sebuah hal yang menarik menurut gue. Dia sudah mendapatkan nomor punggung 14. Situasi sebenarnya dari apa yang dikatakan Fabrizio Romano, gue juga sudah sampaikan di Football United bahwa apakah Rashford 100% pasti bertahan di Manchester United? Belum tentu. Kalau ada tawaran dari klub besar Eropa, Rashford bisa saja cabut dari Manchester United, walaupun dia sudah mendapatkan nomor punggung misalnya. Tapi ya proyeksinya adalah Rashford tetap bertahan di Manchester United. Proyeksinya seperti itu, sehingga dia tetap terlibat di preseason kali ini. Gua pikir ini akan sangat menarik ya. Siapa yang akan menempati posisi sayap kiri di pertandingan menghadapi Leeds? Sebelumnya Patrick Dorgu sering dimainkan di posisi tersebut. Dengan adanya Cunha dan juga Rashford, ini akan seperti apa? Apakah misalnya masing-masing 45 menit, atau Dorgu, Rashford, Cunha akan bermain di sana dengan menit bermain yang dibagi, atau seperti apa? Ini menarik menurut gua, karena dari situ nanti akan terlihat nih kerangka permainan utamanya lini sayap serang sebelah kiri, termasuk juga nantinya back kiri dari Manchester United ini akan seperti apa. Sebelumnya Luke Shaw dengan Harry Amas misalnya ini bergantian di posisi back kiri. Apakah dengan masuknya Rashford nanti ini akan menggeser Dorgu ke posisi back kiri atau seperti apa? Ini hal yang menarik menurut gue, dan ini merupakan sebuah kerangka yang menuju kejelasan terkait dengan keadaan skuad Manchester United musim ini. Dan seperti biasa di pertandingan menghadapi Leeds United di preseason, maksud gue ya, gue tidak melihat dalam arti gue mencari berharap bahwa Manchester United ini mendapatkan kemenangan. Enggak, mau seri ataupun kalah pun buat gue nggak masalah ya. Tapi ada hal-hal lain yang menurut gue lebih ingin gue perhatikan, yaitu adalah bagaimana Manchester United bermain, lalu juga ya dengan komponen-komponen yang semakin komplit, dan kalau bisa dikatakan komplit ya, menghadapi Leeds United nanti akan seperti apa komposisi dari Michael Carrick. Akan mulai terlihat untuk musim ini. Sekaligus juga semakin mungkin mempertegas ya. Misalnya ada beberapa posisi di skuad ini yang harus diperkuat. Artinya mendatangkan pemain baru ini juga akan semakin timbul, akan semakin terlihat. Balik lagi, ini menarik ya untuk Marcus Rashford. Apakah dia juga menempatkan fokus yang besar kepada Manchester United di periode persiapan ini? Itu juga merupakan salah satu pertanyaan yang ingin gue saksikan di pertandingan nanti. Dan ya bagaimana dia berintegrasi dengan rekan-rekan lain di atas lapangan. Nah, sebelum gue akhiri video ini, apakah gue ingin Rashford itu stay di Manchester United atau tidak? Ya mungkin di pertandingan nanti pun juga akan memberikan jawaban ya. Preseason ini bukan hanya ketika menghadapi Leeds, tapi juga di pertandingan-pertandingan selanjutnya bagaimana penampilan dari Rashford. Karena kalau melihat apa yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, seakan-akan keadaan itu masih terbuka, dan dengan terbukanya keadaan ini bisa saja fokus tidak 100% ke persiapan. Tapi kalau memang Rashford memang ingin tetap stay di Manchester United, kita akan lihatlah seperti apa di pertandingan nanti menghadapi Leeds United. Dan kalau gue secara ringan amatiran, gue ingin yang terbaik bagi Manchester United. Apakah Rashford ataukah bukan Rashford, I don't care. Buat gue ingin yang terbaik. Dan kalau memang yang terbaik itu adalah Rashford kembali ke Manchester United, nggak masalah. Gue tidak dalam posisi katakanlah membenci Rashford atau bahkan memfavoritkan Rashford. Enggak. Posisi gue adalah sebagai fans Manchester United, bukan fans dari pemain-pemain tertentu ya di atas lapangan. Jadi kita lihat ini akan sangat menarik nih, dan akan tambah menarik dengan partai-partai selanjutnya. Tapi kita mulai dulu dari menghadapi Leeds United, karena skuad Manchester United akan lebih komplit lagi nih dibandingkan ketika preseason sebelumnya. Pertandingan preseason sebelumnya maksud gue seperti itu. Terima kasih banyak. Oh ya, sebelum gue akhir video ini juga ada banyak pertanyaan terkait dengan kopi.
kopi apa yang gue minum pada saat beberapa konten yang lalu ya. Favorit gue Aceh Gayo, dan gue juga sempat bikin kopi Sumatera. Favorit gue semua. Tapi gue juga punya banyak favorit lainnya, dan mungkin nanti di video-video lainnya gue akan sambil minum kopi yang lainnya juga. Why not? Kenapa tidak ya? Terima kasih banyak Sobat Full Bull United. Sekali lagi jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.